Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan apapun. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Gatot Kaca, channel seputar tutorial digital. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip agar Anda bisa mudah memahaminya, sehingga Anda bisa menanyakan apa yang sudah saya jelaskan di dalam video ini. Biasakan Anda berikan komentar pada kolom komentar agar kita bisa saling kunjung. Baik, kali ini saya akan kembali membuatkan trik ya, cara kejar jam tayang menggunakan RDP. Yang jelas ini trik ini masih work. Sebenarnya trik saya yang pertama juga masih work, tapi di sini akan ada perubahan sedikit di setting cloning ekstensi Google Chrome-nya. Jadi sebelum Anda melanjutkan cara ini, sebelum Anda memakai cara ini, saya berikan pemahaman sedikit ya, bahwasanya trik ini hanya dipakai untuk kejar jam tayang saja. Kejar jam tayang agar memenuhi persyaratan sebagai partner. Jika sudah monet, trik ini jangan dipakai. Jadi trik ini hanya dipakai untuk kejar jam tayang saja ya, Anda garis bawahi. Kemudian untuk menunjang trik ini agar bisa berhasil ya, video Anda harus original rekaman sendiri ataupun buatan sendiri. Karena sia-sia jika Anda mengejarnya dengan RDP, kemudian video Anda ternyata banyak video reupload, gitu nanti diajukan, ditolak. Ditolaknya itu sebenarnya bukan karena RDP-nya, tapi karena videonya, karena channel Anda Kemudian untuk berikutnya ya, channel Anda harus ada video panjang, minimal 60 menit ya. Satu, kemudian lebih bagus lagi ada beberapa video 30 menit, mungkin sekitar 3 video atau 4 video, kemudian dibuatkan playlist. Tidak dibuatkan playlist pun tidak apa-apa ya. Nanti kita mutarnya langsung dari video putar semua. Jika tidak punya video yang berdurasi panjang 1 jam, mungkin video Anda rata-rata 10 menit 15 menit, tidak apa-apa sebenarnya, tapi harus banyak ya. Meskipun nanti video target ini tidak sesuai dengan tema channel Anda, tidak masalah, yang penting video original. Banyak juga kok contohnya orang yang membangun channel dari monet terlebih dahulu dan mereka bisa berkembang. Jadi prinsipnya mereka seperti ini, mereka buat channel ya, buat video original, beberapa video original, kemudian subnya banyak yang instan juga ya, bisa di sub sendiri, beli subscribe ataupun support sub, kemudian jam tayangnya dikejar dengan RDP ya. Kemudian diajukan monetasi. Setelah monet baru mereka konsep yang sebagus-bagusnya untuk mengembangkan channel. Jadi mereka membuat channel instan itu hanya untuk proses monetisasinya. Setelah monet mereka kembangkan, pasti bisa. Jadi channel yang dibangun secara instan ya, jangan berharap video Anda akan langsung bisa berkembang meskipun setelah monet. Karena channelnya dibangun secara instan, Anda sama saja nanti setelah monet Anda harus mencari sub alami. Saat itulah Anda mulai bekerja, mencari sub alami, mencari viewer alami. Jadi channel Anda nggak akan bisa berkembang tanpa sub ataupun viewer alami, karena proses ini hanya untuk mempercepat monetisasinya saja. Setelah monet barulah Anda bekerja, istilahnya ya. Atau bisa juga jika channel Anda sudah mau memasuki waktu 1 tahun,
kemudian Anda kurang jam tayangnya, kurang sedikit, silahkan pakai cara ini. Harus, menurut saya itu kalau yang itu harus, agar jam tayang Anda tidak berguguran. Jika channel Anda sudah siap untuk kejar jam tayang, artinya channel Anda sudah ada video-video panjang ya. Berikutnya Anda harus menyiapkan RDP. Anda harus punya RDP. RDP itu Anda bisa beli banyak yang jual RDP, yang per minggu, per bulan, dengan bermacam-macam speknya. Cuman saran saya mending Anda membeli panel RDP dan Anda buat RDP nya sendiri, itu lebih murah menurut saya dan lebih awet, karena RDP yang dijual biasanya itu kebanyakan yang free tier, artinya yang gratisan, jadi rawan tergusur. Dan rekomendasi saya Anda beli panel Azure Payas, harganya sekitar 150 sampai 250, itu bisa untuk membuat 4 RDP dengan spek 16 GB. Saya sudah membuktikannya, sudah 1 bulan lebih RDP masih aman. Dan tolong jangan di skip ya, agar Anda bisa memahami, dan ketika Anda mempraktekkan tidak ada kesalahan sehingga jam tayang bisa masuk. Ini akan agak sedikit lama ya, karena untuk settingnya sendiri memang memerlukan waktu ya. Kemudian sekalian saya contohkan ketika proses mengerjakannya. Pada video yang saya contohkan, yaitu kejar jam tayang menggunakan RDP ini ya, di channel tersebut sudah ada beberapa video panjang ya, dan saya menggunakan RDP dengan spek 16 GB, RAM-nya 4 core ya. Saya kerjakan selama full 24 jam ya, tepatnya tidak lebih dari 24 jam lah ya, per hari selama 7 hari. Itu dari 0 jam tayang bisa terkejar selama 7 hari. Dan ingat, kerjakan dengan cepat, karena trik ini jam tayangnya nanti akan drop setelah 7 hari. Jadi kalau misalkan Anda mau full 4000 jam tayang, Anda kira-kira 7 hari harus selesai. Pengalaman saya dari 0 jam tayang sampai 4000 jam tayang itu 6 hari saja bisa tembus dengan cloning 40 cloning Google Chrome dikerjakan full selama 6 hari, artinya 24 jam sekali saya clear history, kemudian langsung kerjakan lagi selama 6 hari bisa tembus. Tapi ingat ya, setelah jam 4000 jam tayang terpenuhi, segera ajukan, karena seperti yang saya bilang tadi, setelah 7 hari jam tayang akan drop. Baik, jika Anda sudah mempersiapkan semua, langsung saja Anda login ke akun RDP-nya. Login dengan memasukkan IP dan username serta passwordnya. Pada RDP baru kita harus men-setting terlebih dahulu ya, masuk ke local server, kemudian di bagian IE Enhanced konfigurasi harus off semua agar RDP bisa dipakai untuk mendownload. Untuk web server 2012 di sini sudah otomatis settingannya off ya. Kemudian aktifkan speakernya. Kemudian untuk settingan taskbarnya harus dipastikan tidak dikunci ya. Ini karena taskbar akan diperlebar ya. Karena di sini saya menggunakan cloningan Google Chrome 40, jadi harus luas untuk taskbarnya. Selanjutnya buka aplikasi web browser bawaan
yang ada di RTP tersebut ya, itu biasanya ada hanya Internet Explorer. Di situ kita copy paste link alat tempur yang ada di deskripsi ya, Anda copy pastekan di sini, kemudian download alat tempurnya. Atau Anda bisa juga buka channel YouTube saya dari aplikasi web browser tersebut, tetapi harus mendownload web browser yang lain terlebih dahulu ya. Setelah terdownload, kita buka di folder download. Ini dia alat tempurnya, kita ekstrak dulu karena masih berbentuknya RAR ya. Kita ekstrak all, buka folder yang sudah diekstrak tadi. Di situ ada dua folder, bahan 1 dan bahan 2 ya. Kita buka bahan 1 dulu, kemudian pindahkan file kill Chrome-nya, juga file timer. Dua file ini nanti akan kita perlukan. Kemudian install Google Chrome-nya terlebih dahulu. Pada trik yang lalu saya tidak menggunakan dua file ini, tapi untuk kali ini saya menggunakan dua file tersebut, menambahkan dua file tersebut. Proses install Google Chrome sudah selesai. Selanjutnya kita install dulu ya, alat tempur berikutnya, yaitu ada di bahan 2. Kita install dulu mouse and keyboard record. Aplikasi ini berfungsi untuk merekam semua pergerakan mouse dan keyboard. Setelah selesai install, kita copy pastekan file crack-nya ya, yang ada di folder crack. Di sini kita pilih select all, kemudian copy. Kita masuk ke folder tempat terinstallnya mouse record tadi, kemudian kita paste di sini, replace. Berikutnya kita kembali ke folder bahan 1 yang ada di alat tempur yang sudah di-download tadi. Kita akan membuat shortcut profil Google Chrome sejumlah cloningan yang kita perlukan. Di sini saya dengan RP16 ya, 16 GB RAM, saya membuat 40 cloning Google Chrome. Jadi shortcutnya saya copy 40 shortcut. Untuk tampilan icon kita perkecil saja agar di desktop tidak terlalu penuh. Berikutnya kita buka lagi Google Chrome yang tadi sudah diinstal. Kita akan menambahkan beberapa ekstensi untuk pengerjaan kejar jam tayang menggunakan cloning Google Chrome ya. Di sini saya menggunakan 6 ekstensi ya. Ada VPN, kemudian random user agent, spoof time zone, auto tune, looper for YouTube, dan escape master. Yang pertama adalah VPN. Saya menggunakan VPN gratisan yaitu ZenMed, yang kemudian nanti kita akan memanfaatkan versi trial premium selama 7 hari. Kenapa harus menggunakan VPN ya? Karena kita menghindari satu IP menonton video yang sama ya, agar tiap-tiap cloning terdetek IP yang berbeda-beda. Katanya penggunaan VPN sekarang sudah tidak bisa ya katanya, tapi kenyataannya saya sudah membuktikan sendiri. Untuk kejar jam tayang masih bisa menggunakan VPN. Setelah penginstalan ZenMed selesai, kita kembali ke web browser ya, ke web store-nya. Kita cari ekstensi berikutnya yaitu random user agent. Random user agent ini adalah ekstensi yang memungkinkan kita untuk mengganti user agent atau browser, web browser yang kita gunakan. Jadi setiap kali kita ganti user agentnya, kita akan terdetek menggunakan web browser yang lain.
Misalkan hari ini Opera Mini, kemudian besok saya ganti user agennya. Nanti untuk pergantiannya itu secara acak ya. Di situ ada Opera Mini, Edge, Google Chrome, dan Firefox misalkan. Ekstensi berikutnya adalah Spoof Time Zone. Ekstensi ini adalah untuk mensinkronkan waktu yang kita gunakan adalah waktu IP yang dipakai. Jadi jika kita menggunakan IP atau VPN Singapura, nah waktu nanti akan kita update menggunakan Spoof Time Zone ini untuk mengikuti waktu Singapura. Ekstensi berikutnya adalah AutoTube, agar video yang kita putar nonstop ya, agar tidak terjeda karena kita akan memutarnya dengan waktu yang lama, sehingga video tetap terputar tanpa terjeda. Ekstensi berikutnya adalah Escape Master. Ekstensi ini adalah untuk men-skip iklan ya, meskipun channel Blue Monet biasanya tetap akan muncul iklan jika view-nya sudah lebih dari 100. Ekstensi berikutnya adalah Looper for YouTube. Pada ekstensi Looper for YouTube di situ ada fasilitas yang memungkinkan kita akan men-setting pemutaran video tetap pada resolusi yang paling rendah. Ini yang akan kita manfaatkan di sini. Karena untuk loopernya nanti saya akan menggunakan manual pada playlist video target. Untuk 6 ekstensinya sudah terinstall. Sekarang kita pinkan 3 ekstensi berikut: VPN, Random User Agent, dan Spoof Time Zone. Yang lain nggak usah dipin, nggak apa-apa ya. Kemudian untuk penyetingan ekstensinya ya, yang pertama adalah ke VPN dulu. Di sini kita akan menggunakan versi trial selama 7 hari ya. Dan syaratnya Anda harus membuat akun pada VPN, pada Zenmate VPN. Untuk pembuatan akun kita diperlukan email, dan di sini kita gunakan saja email temporary. Jangan menggunakan email pribadi. Jika kita tidak login pada Zenmate VPN-nya ini ya, maka negara yang terbuka hanya sedikit ya. Di situ terlihat hanya ada 4, yang lain terkunci, tidak bisa digunakan. Sementara kita akan menggunakan 40 cloning, jadi memerlukan paling tidak 40 negara VPN. Karena penggunaan VPN ini untuk masing-masing cloning Google Chrome harus beda negara. Langsung saja kita pilih Start Trial New untuk mendapatkan trial selama 7 hari ya, kita daftarkan menggunakan email temporary. Kita buka mail TM ya, mail.tm, kemudian kopikan username emailnya, lalu kita buka kembali pendaftaran akun Zenmate-nya. Gunakan email yang tadi yang sudah kita copy untuk mendaftar akunnya. Kemudian buat password kombinasi huruf besar, kecil, dan angka serta karakter khusus. Selanjutnya centang persetujuannya dan create account. Link aktivasi sudah dikirim ke email tadi ya, mail TM tadi. Kita buka emailnya, kita cek inbox, kemudian kalau misalkan belum ada email masuk, kita refresh, dan refresh. Jika masih belum ada email masuk juga, kita kembali ke pendaftaran akun Zenmate tadi, kemudian kita minta kirim ulang link aktivasinya. Kembali ke inbox mail TM, di sini kita refresh kembali ya. Bisa jadi akan agak sedikit terlambat karena kondisi sinyal. Dan ini dia sudah masuk. Kita langsung buka.
scroll ke bawah lalu klik aktivasi trial. Pembuatan akun SendMate sudah berhasil, kemudian kita buka ekstensi SendMate-nya. Di situ sudah otomatis langsung terlogin dan terbuka semua negara yang ada pada VPN SendMate tersebut. Berikutnya kita setting ekstensi random user agent. Di sebelah kanan ada titik 3, kita klik kanan ya, lalu pilih option. Otomatis mengganti user agent dalam 600 detik kita nonaktifkan ya, karena nanti untuk penggantiannya akan kita setting manual, akan kita ganti secara manual ya. Selanjutnya ke generator setting. Di sini yang kita pilih hanya yang ada Windows-nya saja, karena RDP ini menggunakan operating system Windows. Kemudian simpan. Berikutnya setting looper for YouTube. Di sebelah kanan pada titik 3 kita klik kanan, kemudian pilih option. Nah, di sini untuk loopernya kita pilih manual ya, itu di atas sudah tercentang secara manual untuk loopernya, karena di sini saya hanya akan memanfaatkan kualitas video putarnya saja ya, agar secara otomatis video yang kita putar adalah video dengan kualitas paling rendah, yaitu 144p, agar RDP ketika sedang memutar video tersebut tidak terlalu berat. Kemudian nanti untuk mengatur loopernya atau pengulangannya, kita langsung dari playlist channel target kita. Untuk setting ekstensi Google Chrome-nya sudah selesai. Berikutnya kita buka file Kill Chrome yang sudah kita pindahkan ke desktop tadi. Pada Kill Chrome ini centangnya wajib dihilangkan, agar nanti ketika kita membuka file tersebut ya, Kill Chrome akan langsung bekerja. Trik yang kali ini saya menggunakan Kill Chrome ya untuk menutup aplikasi Google Chrome beserta historinya. Katanya dengan Kill Chrome ini bisa bersih, makanya kita coba dulu tanpa CC cleaner. Dan Kill Chrome ini nanti bisa kita buka secara otomatis ya. Jadi nanti dalam waktu tertentu Kill Chrome itu akan langsung bisa bekerja. Berikutnya kembali ke bahan satu yang ada di folder alat tempur. Kita kopikan profil 1, kemudian taruh di paste di sini. Folder profil 1 sudah tercopy ya, kemudian kita akan masuk ke folder default ya. Di folder default inilah semua settingan Google Chrome yang kita buat tadi tersimpan di sini ya. Semua ekstensi beserta akun dan settingannya semua tersimpan di sini. Kita akan kopikan semua, kemudian kita taruh di folder profil 1, agar folder profil 1 otomatis nanti akan terisi semua settingan ekstensi yang sudah kita buat tadi ya. Kopikan saja, kemudian replace all ya, timpa semua, kemudian refresh di desktop ya. Jika sudah, kita coba buka profil 1, apakah semua ekstensi sudah masuk. Nah, ini dia semua ekstensi berikut settingannya sudah ada dalam profil 1. Berikutnya langsung tutup Google Chrome-nya menggunakan Kill Chrome ya, agar tertutup secara sempurna. Dan kita kembali lagi ke Windows Explorer. Kita akan kopikan profil 1 ya, sebanyak cloningan Google Chrome yang Anda inginkan. Jika Anda membuatnya 40 cloning Google Chrome, maka di sini untuk copy profilnya harus dilebihkan ya. Kita mau membuat 40 cloning, di sini buat profilnya 42 ya, harus dilebihkan. Kemudian ubah nama profilnya menjadi berurutan dari profil 1 sampai ke
profil terakhir ya. Kalau misalkan di sini ada 42 profil, jadi nanti namanya profil 41 sampai profil 42, harus berurutan ya, jangan sampai lompat. Keluar saja dari Windows Explorer-nya jika sudah selesai, kemudian refresh. Nah, ini ikonnya sudah berubah semua, menandakan cloning settingnya sudah berhasil. Buka Google Chrome profil 1, kemudian kita setting tampilannya agar tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu kecil. Kemudian langkah awal untuk kejar jam tayang menggunakan Google Chrome ini, kita setting terlebih dahulu negara VPN ya. Anda bisa bebas memilih negaranya, yang penting tidak ada yang sama antar cloning Google Chrome ya. Saya menggunakan berurutan dari yang atas terlebih dahulu. Berikutnya setting ekstensi random user agentnya ya, kita pilih set new agent. Berikutnya setting time zone-nya ya, klik kanan pada ekstensi time zone, lalu pilih update time zone from IP. Time zone terupdate ditandai dengan notif ada di bawah pojok kanan. Jangan buka YouTube jika time zone-nya belum terupdate. Untuk berikutnya Anda bisa bebas ya, mau buka tabnya kemudian setting terlebih dahulu sampai selesai, kemudian baru balik lagi buka YouTube targetnya, atau Anda bisa buka satu cloning sampai ke YouTube targetnya, kemudian baru buka cloningan yang kedua sampai buka ke YouTube target tersebut sampai ke cloningan terakhir, tidak masalah ya. Yang jelas sebelum membuka YouTube target, settingan tersebut, settingan ekstensinya tersebut harus sudah dipastikan benar-benar tersetting. Di sini saya contohkan ya, buka tab 1 dari setting sampai membuka channel target. Dan di sini saya contohkan adalah channel saya sendiri, karena dicarinya susah, maka di sini saya mencarinya dengan menggunakan handlernya atau nama YouTube-nya langsung ya, itu tidak masalah. Untuk pemutaran videonya Anda bisa memilih memutar semua dari semua video, atau Anda juga bisa memutar melalui playlist yang sudah Anda siapkan. Yang pasti ya, harus ada video panjang. Kalaupun nggak ada video panjang, jumlah video harus banyak. Kemudian setelah terputar, kita setting kecepatan putarnya, kita pilih yang terlambat, karena di sini yang kita perlukan hanyalah durasi ya, durasi putar, bukan seberapa banyak kita memutarnya. Sedangkan untuk kualitas putar sudah otomatis tersetting ke yang terendah, karena pada saat kita menyeting ekstensinya tadi, looper for YouTube, sudah kita setting ke yang terendah. Untuk pengulangannya kita pilih manual ya, kita aktifkan loopernya, kemudian kita aktifkan juga putar secara acak. Berikutnya buka profil 2 dan kita lakukan penyetingan ekstensinya seperti pada profil 1 ya. Untuk VPN pilih negaranya yang kedua saja biar berurutan, agar kita mudah mengingatnya sehingga tidak ada negara VPN yang sama antar cloning Google Chrome ya. Selanjutnya setting user agent dan juga time zone-nya sama seperti pada profil yang pertama. Setelah muncul notif time zone-nya terupdate, baru kita buka YouTube channel target. Lakukan seperti itu berulang sampai ke profil terakhir. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya contohkan seolah-olah tab ini semuanya sudah saya buka, saya setting ekstensinya, dan sampai saya buka channel target ya, sampai ke cloningan terakhir.
Setelah video channel target terbuka semua di setiap cloningan Google Chrome, kita buka automatic mouse and keyboard. Aplikasi ini akan kita gunakan untuk merekam semua pergerakan di setiap tab cloningan Google Chrome-nya agar seolah-olah yang menonton adalah manusia karena ada pergerakan mouse tersebut. Pilih record pada aplikasi automatic mouse and keyboard ya, tapi jangan langsung digerak-gerakkan mouse-nya. Kita standby-kan dulu. Tujuannya apa? Agar ketika aplikasi ini dijalankan, kita masih punya waktu untuk keluar dari RDP tersebut. Setelah standby beberapa detik ya, lalu kita menuju ke profil 1 ya. Kita geser, pilih profil 1. Kemudian pada tab profil 1, mouse kita gerak-gerakan, scrollnya seolah-olah kita sedang membaca ataupun mencari apalah yang jelas, scrollnya kita gerak-gerakan. Dan lakukan hal yang sama pada semua tab cloning Google Chrome secara berurutan. Setelah selesai, kita pilih Alt F2 untuk menghentikan perekaman mouse dan keyboardnya. Kita beri nama langkahnya. Di sini sebenarnya sudah ada fasilitas untuk pengulangan, tapi saya pernah gagal menggunakan pengulangan ini. Ternyata mouse and keyboard setelah kita jalankan tidak mengulang. Makanya di sini saya akan menggunakan pengulangannya secara manual. Saya kopikan stepnya sebanyak mungkin. Berikutnya, sebelum kita menjalankan rekaman mouse dan keyboard tadi, kita buka aplikasi timernya yang sudah kita pindahkan ke desktop tadi ya. Kita buka. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita perkecil dan kita pindahkan agar tidak mengganggu tampilan dari cloning Google Chrome. Di sini kita bisa mengatur timer ya, seberapa lama video Anda akan diputar oleh cloning Google Chrome ini. Jika playlist Anda tidak punya video panjang atau video hanya sedikit, sebaiknya jangan terlalu lama ya, mungkin bisa 12 jam. Kemudian ditutup Chrome-nya, kill Chrome. Atau jika Anda punya video yang panjang dan videonya banyak, Anda bisa sampai 23 jam sekali kill Chrome ya, kemudian clear history baru buka kembali ya. Jadi dengan aplikasi timer ini memungkinkan kita untuk mengkill Google Chrome secara otomatis. Kita tinggal atur ya berapa lama, misalkan berapa jam, berapa menit, berapa detik. Kemudian ketika sudah habis waktunya timernya ya, aplikasi ini akan membuka otomatis aplikasi yang kita inginkan. Nah, aplikasi yang kita inginkan adalah kill Chrome. Atur timernya, kemudian arahkan kursor pada launch file. Kemudian cari file eksekusinya. Nah, file kill Chrome itu sudah kita pindahkan tadi ya pada folder desktop. Kita cari di bawah. Untuk file ekstensi kita tampilkan semua, all file. Selanjutnya kita pilih file kill Chrome. Dan di sini untuk contoh saja, untuk timernya saya atur 1 menit saja. Nanti kita akan lihat seperti apa eksekusi kill Chrome-nya. Ini kita contohkan, kita sudah men-setting timernya sesuai waktu yang kita inginkan. Dan setelah timer kita jalankan, kita buka automatic mouse and keyboard yang sudah kita rekam tadi. Kita play, kemudian setelah play kita close RDP-nya. Di sini ibaratkan kita sudah close RDP ya. Dan ini yang terjadi dalam RDP-nya. Timer sedang berjalan.
automatic mouse and keyboard juga sedang berjalan. Nah, seperti itulah cara kerjanya Kill Chrome otomatis ya. Jadi perpaduan antara timer dan aplikasi Kill Chrome. Terlihat otomatis mouse and keyboard masih berjalan. Nah, kita hentikan dulu dengan menekan tombol shift dan F2 ya, karena pengulangan mouse keyboardnya ini lebih panjang dari timer yang kita atur tadi. Selanjutnya Anda bisa langsung buka kembali Google Chrome-nya dan kejar jam tayang lagi dengan melakukan hal yang sama seperti di awal tadi. Buka profil 1, kemudian VPN-nya. Nah, di sini VPN harus dimatikan dulu, kemudian dihidupkan lagi. Tujuannya agar ganti IP ya, agar refresh IP. Kemudian selanjutnya user agent kita ganti dan update time zone sesuai dengan VPN yang kita gunakan. Oke guys, panjang lebar tadi sudah kita jelaskan secara detail, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan tinggalkan komentar bila ada yang ingin ditanyakan. Jadi di sini saya ingatkan kembali bahwa ini hanyalah cara untuk mempercepat monetisasi saja ya. Setelah monet, jangan lakukan dengan cara seperti ini. Dan cara seperti ini masih bekerja, masih berfungsi ya. Yang penting ya, yang wajib adalah video original dan segera ajukan jika jam tayang sudah tercapai 4000 jam tayang, karena setelah 7 hari ya kejar jam tayang menggunakan RTP akan drop. Jadi ajukan sebelum jam tayang Anda drop. Terima kasih, mudah-mudahan channel Anda segera dimonetisasi. Dan setelah monet, saatnya Anda bekerja keras untuk mengejar $10 pertama, kemudian $100 sehingga Anda bisa gajian ya. Untuk mengejar dolar ataupun gajiannya itu jangan gunakan cara instan, karena salah metode ya, channel Anda bisa di-banned ya. Berbeda dengan channel yang belum monet ya. Channel yang belum monet masih bisa menggunakan cara instan, dan tidak ada sejarahnya channel di-banned karena menggunakan kejar jam tayang menggunakan RTP. Terima kasih, see you. Terima kasih sudah support channel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video berikutnya dengan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.